Kita mulai sore ini dengan keutamaan daripada bulan Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya di bulan Ramadan ini terjadi perang Badar, yaitu di malam 17 di hari 17 Ramadan. Juga di bulan Ramadan ini terjadi Fathu Makkah, dibebaskannya kota Makkah dari kesyirikan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah kota Makkah yang asalnya kota yang penuh dengan sesembahan atau patung-patung berhala, dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pusat daripada agama Islam sampai hari ini. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan ini. Di antaranya turunnya Al-Quran, kemudian terjadinya malam Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang sangat istimewa jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ila akhir, sampai akhir daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Untuk kita puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini para ulama mengatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sudah dilakukan sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa. Jadi nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya itu juga melakukan puasa, akan tetapi caranya, model puasanya tidak sama dengan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka umat-umat terdahulu itu cara puasanya dengan meninggalkan makanan-makanan yang memiliki nyawa. Meninggalkan makanan-makanan yang memiliki nyawa, seperti ikan laut misalnya, atau daging ayam, daging kambing, daging sapi, itu ditinggalkan. Itu cara puasa mereka. Sehingga mangan beras tidak apa-apa, berarti ya mangan sego. Kalau makan sayur-sayuran tidak apa-apa. Nah ini kalau puasa model seperti ini insya Allah kuat ya. Sebulan lebih kuat. Tapi ketika puasa itu disyariatkan kepada Nabi SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka cara puasanya berubah, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya yaitu meninggalkan makan dan minum, baik makanan itu adalah makanan yang memiliki nyawa atau enggak. Sego ya tetap tidak boleh, berarti ya sayur-sayur tetap tidak boleh. Nah ini karena cara dan model puasanya itu beda. Hadirin rahimakumullah, sebelum puasa Ramadan ini datang, karena puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turunnya. Loh, berarti tahun pertama dan tahun-tahun sebelumnya itu Nabi dan para sahabat itu tidak puasa berarti. Iya, memang tidak ada puasa. Tidak ada puasa bulan Ramadan. Akan tetapi menurut sebagian ulama, sebelum adanya kewajiban puasa bulan Ramadan, yaitu Nabi mewajibkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura.
tanggal 10 Muharram itu wajib puasa dulu sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Ketika itu Nabi SAW bersama para sahabat itu melewati beberapa orang yang dalam keadaan berpuasa. Mereka dikatakan dalam keadaan berpuasa, yaitu orang-orang Yahudi ketika itu. Maka Nabi SAW bertanya, ya, kalian ini berpuasa di hari ini untuk apa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ya, hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu 10 Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kita Musa daripada kejaran Firaun. Nah, itu kejadiannya, selamatnya Nabi Musa itu di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka sebagai syukur kepada Allah, orang-orang Yahudi itu berpuasa di 10 Asyura. Maka Nabi SAW menyatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Ya, kami orang-orang Muslim yang juga mengimani Nabi Musa sebagai Nabi Allah itu lebih berhak untuk berpuasa di hari ini ketimbang kalian. Maka Nabi SAW mewajibkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram ketika itu. Jadi setiap tanggal 10 Muharram Nabi dan para sahabat itu puasa semuanya. Ya, puasa semuanya, wajib hukumnya puasa. Bahkan anak-anak kecil, ya, yang masih umur mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu mereka dari subuh sampai selesai puasa itu diusahakan tidak makan, dengan cara disediakan mainan-mainan yang melupakan mereka daripada makan dan minum, sampai datang waktu berbuka baru mereka diajak untuk berbuka. Itu dulu ketika belum datang kewajiban puasa Ramadan. Maka datang malaikat Jibril membawa ayat ini, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa Asyura yang asalnya wajib, ya, berubah hukum menjadi sunnah, yang wajib sekarang puasa Ramadan sampai hari ini. Akan tetapi di dalam kewajiban atau diwajibkannya puasa Ramadan ini ternyata dulunya tidak seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi dulu kewajiban puasa Ramadan itu dimulai ketika orang sudah mulai tidur setelah terbenamnya matahari. Nanti lek sampean turu, wis iku ndak oleh, tangi-tangi sahur ndak oleh. Karena sudah tidur dia. Contoh misalnya, ya, sekarang puasa sampai maghrib, mari buka, mari mangan, kemudian jam 8, jam 9 turu, ya, nanti jam 3 bangun, tidak boleh makan sudah, karena sudah tidur. Karena tidur di malam hari itu adalah permulaan puasa. Ya, lek kepingin mangan, ya ojo turu berarti, gitu. Dulu itu para sahabat itu puasanya seperti itu, sampai ada kejadian di antara sahabat-sahabat Nabi itu, mereka ketika berpuasa subuh mulai puasa sampai maghrib, ya, begitu azan, ya, selesai sholat keturun, mungkin kekeselan, ya, atau kecapean, atau mungkin kerja atau apa, ketiduran, durung buka turu sik. Nah, iki ngeluh bojone, waduh iki Mas iki wis turu, ndak oleh mangan iki berarti, ya. Sampai meneh ketemu maghrib meneh, ya, tangi-tangi, loh keturun, iya keturun, wis mari wis, gak oleh mangan, aturane, ya, ndak mangan. Mari ngono ketemu maghrib hari kedua, terjadi lagi, ketiduran lagi, belum buka. Akhirnya nyambung 3 hari puasa, sampai di antara para sahabat itu ada yang pingsan, ada beberapa yang semaput, ya, pingsan, ndak kuat. Ya. Maka aturan seperti ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tidur, wis mari tangi, ndak oleh ngumpuli bojone, ndak oleh mangan, ndak oleh ngombe, ndak oleh, ndak boleh, karena sudah mulai tidur. Akhirnya turun ayat dalam surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, yaitu mendatangi perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian. Ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian bagaikan pakaian bagi istri kalian, ya. Dan istri-istri itu bagaikan pakaian bagi kalian laki-laki. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah itu tahu bahwa sebagian kalian berkhianat, sembunyi-sembunyi ngumpuli istrinya malam-malam. Ketika itu namanya manusia, ya pasti ada syahwatnya. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kata Allah, bashiruhunna, di malam hari silakan kalian kumpuli istri kalian, wabtaghu, dan carilah, berharaplah, ma kataballahu lakum, daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maksudnya daripada keturunan, ya, mencari keturunan di malam-malam Ramadan, ya. Wa kulu washrabu, dan makanlah di malam hari, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai menjadi jelas, ya, al khaytul abyad, benang putih daripada benang hitam. Artinya fajar subuh mulai muncul, maka di situ berhenti mendatangi istri, ya, berhenti makan, berhenti minum. Jadi dulu itu kalau sudah tidur semari tidak oleh makan, tidak oleh minum, tidak boleh mendatangi istri. Kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam, artinya sampai terbenamnya matahari. Cuman ya ojo subuh mandek, ya, sebelum subuh sudah berhenti. Oleh karena itu ada istilah imsak itu, ya, imsak itu artinya berhenti, ya, supaya puasanya yakin sempurna. Ojo dipepet-pepet no subuh, oh si adzan, si tak tutup no kopi nih misalnya, ya. Lek adzan entek mulai poso nih, ya, ini bahaya, tidak sah puasanya. Karena adzan di masjid itu secara umum ada waktu ihtiyatnya. Sudah masuk subuh tapi tidak adzan, dilebeni 3 menit, 4 menit baru adzan. Itu namanya waktu ihtiyat di masjid jamek, di masjid-masjid besar, masjid-masjid. Itu sudah subuh sebenarnya, tapi sengaja dilebihkan supaya memastikan itu sudah masuk subuh. Makanya sampai ojo ngenteni adzan. Sebelum adzan 10 menit, ya, 15 menit terus berhenti sudah. Berhenti. Kemudian hadirin rahimakumullah, dulu di awal Islam, di awal datangnya kewajiban puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pilihan kepada sahabat-sahabat Nabi. Apa pilihannya? Bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, boleh dia berpuasa, atau yang tidak berpuasa dia membayar fidyah, ya, mengeluarkan fidyah atau makanan diberikan kepada orang-orang miskin. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, boleh bagi mereka untuk tidak puasa, tapi mengganti kewajiban puasa itu dengan membayar fidyah, makanan diberikan kepada orang miskin. Jadi sing duwe dhuwit waktu itu nek kepengin ndak poso ya ndak poso. Ya, wis modele iki Ramadan tahun iki panas modele, ya. Maghribe tambah suwe modele. Wis ndak poso wis, bayar ae, bayar fidyah. Ya. Sehari ndak puasa bayar ngasih orang miskin. Besok ndelok sik rada lemes, wis ndak wis bayar maneh. Ah ini boleh. Ya. Boleh seperti itu dulu, boleh milih berarti. Tapi setelah berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus ini, pilihan ini dihapus, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian menyaksikan hilal, ya hilal Ramadan, falyasumhu, maka wajib bagi mereka untuk memuasai hari besoknya. Artinya tidak ada pilihan lagi. Lais melbu Ramadan ya wajib poso, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu baru membayar fidyah. Kalau dulu ndak milih, poso apa ndak? Poso ya wis. Poso apa ndak? Ya bayar fidyah. Setelah itu dihapus hukum itu oleh Allah dengan ayat ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, wajib puasa. Ndak ono milih-milih fidyah, ndak ada sudah. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, barulah ketika itu puasa yang dilakukan itu seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, artinya puasa mulai subuh sampai terbenamnya matahari, kemudian diperbolehkan makan, minum, mendatangi istri ya di malam-malam Ramadan ya sampai datang waktu fajar. Sebelum fajar 10-15 menit dianjurkan berhenti imsak, kemudian berpuasa di hari yang selanjutnya mulai subuh sampai terbenamnya matahari dan begitu seterusnya sampai 1 bulan penuh. Ya. Mungkin ini yang kita jelaskan untuk pertemuan sore ini. Mudah-mudahan panjang umur, bisa bertemu di pertemuan yang minggu yang selanjutnya akan kita bahas pembahasan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.